Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul. Ini kabar gembira dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Pada Minggu 24 Januari 2021 pagi, tercatat 5.036 pasien COVID-19 yang dirawat di sana. Pada Senin 25 Januari 2021 pagi, tercatat 4.653 pasien yang masih dirawat. Artinya, ada penurunan jumlah pasien hampir 400 orang dalam sehari. Sebagian besar sudah dinyatakan pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa pasien diantaranya menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan. Semua itu tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kerja keras serta kesungguhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Saat ini ada 2.220 tenaga kesehatan di sana. Mereka terdiri dari dokter, perawat, psikolog, psikiater, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kesehatan para tenaga kesehatan tersebut tentu saja harus dijaga dengan seksama agar mereka bisa bekerja secara maksimal untuk merawat ribuan pasien COVID-19 di sana. Dalam konteks vaksinasi COVID-19, pemerintah mengacu kepada WHO selaku Badan Kesehatan Dunia. Pemerintah telah menetapkan tenaga kesehatan sebagai prioritas pertama untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pada Senin 25 Januari 2021, Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran mengarahkan serta mengawasi langsung vaksinasi tenaga kesehatan tersebut. Hingga Senin pekan ini sudah 582 dari 2.220 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tersebut dilakukan secara bertahap tiap hari sejak Selasa 19 Januari 2021. Kita Rumah Sakit Darurat COVID-19 memang melaksanakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan Puskesmas Kemayoran, Kemayoran, dan bekerja sama juga dengan tim ambulan atau tim AGD 118 ya. Kemudian juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading untuk penanganan kalau ada KIKI dan seterusnya. Jadi ini suatu rancangan atau persiapan yang kita lakukan dengan baik, sehingga kita sudah memperhatikan dari standar-standar untuk pelayanan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, kita di sini kita punya calon yang akan divaksinasi adalah 2.200 nakes ya. Dan sejauh ini atau sampai hari ini kita sudah memberikan vaksinasi atau sudah divaksinasi 582 nakes. Jadi rata-rata setiap hari kita lakukan untuk 180 yang kita siapkan, bervariasi mereka yang sudah divaksinasi. Sampai saat ini ada 582 nakes. Nah, proses ini tentunya kita persiapkan dengan betul-betul melalui suatu proses standar, mulai ada meja pendaftaran, kemudian meja pemeriksaan untuk lolos atau tidak divaksinasi, kemudian meja 3 adalah meja untuk melakukan vaksinasi,
dan yang selanjutnya adalah tempat untuk istirahat atau 30 menit diobservasi apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang disebut KIPI atau tidak. Kita bersyukur sejauh ini 582 orang ini tidak ada yang mengalami KIPI ini. Jadi kita harapkan nanti 2220 ini semuanya bisa tervaksinasi dengan baik dan tidak ada KIPI yang muncul, sehingga semuanya dalam keadaan aman. Dan tentunya ini adalah suatu proses yang kita harapkan untuk mencapai secara nasional, tentunya nanti tercapai minimal 70% masyarakat yang tervaksinasi, sehingga harapannya adalah selain ini adalah memberikan imunisasi atau kekebalan individu, dan ini juga memberikan suatu dampak atau tujuan imunisasi secara komunal atau komunitas, sehingga kita harapkan ini akan memberikan efek atau dampak herd immunity yang tentunya ini akan mempercepat pemulihan pandemi COVID-19 ini. Kalau hari ini 180 itu? Sesuai rencana kita 180-an ya. Tapi nanti kalau memang diperlukan lebih, timnya masih memungkinkan untuk melakukan vaksinasi, saya kira ini juga dipertimbangkan bisa ditambah. Tapi sehari yang kita rencanakan memang 180-an. Jadi ini hari ke berapa di Pak Jenderal? Hari ini berarti hari ke, kita mulai 4 hari, mungkin hari ke-5 hari ini. Jadi sejauh ini nggak ada masalah ya Pak Jenderal ya? Sejauh ini tidak masalah, jadi mereka memang betul-betul sudah disiapkan, ada tim yang untuk mengendalikan ini, untuk sistem kelancarannya seperti apa, dan juga penting lagi adalah tim yang untuk melakukan pantauan KIPI, dan juga mereka vaksinator adalah dari vaksinator yang sudah tersertifikasi di jajaran Dinas Kesehatan, dan betul-betul ini sudah kita lakukan sesuai dengan standar prosedur yang sudah diterapkan. Dengan nakes divaksin berarti mereka lebih percaya diri untuk menangani pasien atau gimana Pak? Harapannya tentunya mereka tetap merasa bahwa dia sudah terlindungi, dan mudah-mudahan mereka juga merasa bahwa ini adalah meningkatkan imunitas masing-masing. Namun demikian kita tetap sampaikan, kita tetap ajak mereka terus bahwa walaupun sudah divaksin, kita harus memakai atau mematuhi protokol kesehatan. Artinya tetap kita lakukan secara disiplin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan, hindari kerumunan, itu selalu kita lakukan dengan baik sampai benar-benar bahwa pandemi ini telah berakhir. Nama saya Nur Hayati Simanullah. Di sini sebagai perawat atau dokter? Saya perawat. Ya, saya sebagai tenaga kesehatan dari mulai buka Maret. Langsung tusuk aja udah, nggak ada rasa-rasa nih. Nggak ada rasa ya? Iya. Terus nggak ada apa? Nggak ada pegel, enak, relax. Tadi tahapannya apa aja Bu? Tahapan dari awal sana kita pendaftaran dulu, didata dulu, benar sudah terdaftar. Setelah itu dicek tensi, pemeriksaan. Setelah itu dibawa langsung ke pos 2 untuk divaksin. Sebelum divaksin dijelaskan expirednya, tahapannya, semuanya baru deh.
Saya percaya sama teman-teman semuanya di sini, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan yang di sini tergabung di dalam pelayanan terbaik untuk rumah sakit darurat COVID-19 ini. Mari satu tekad kita berikan pelayanan terbaik di rumah sakit darurat COVID-19 ini menuju Indonesia sehat.